Saya lihat Jokowi bukan lagi sekedar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dengan mengerahkan semua resources yang ia miliki. Pak Jokowi itu minimal dua, minimal ini. Pertama, melindungi keselamatan diri dan keluarganya, agar korupsi anak-anak dan menantunya, serta kamerat-kamerat dekatnya tidak dibawa ke meja hijau. Mahasiswa, kami sepakat bahwa Presiden Joko Widodo tengah dengan sengaja melanggar konstitusi. Siapapun yang kemudian berusaha untuk melanggar, membangkang, ataupun kemudian melawan ketentuan di dalam konstitusi adalah musuh besar bagi rakyat Indonesia, termasuk kami mahasiswa. Saya mau kasih 2 fakta di sini. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Dengan alasan ada himbauan dari rektor. Mereka hanya bergerak 2 hari lalu mereka stop. Jadi tidak heran penerusnya sekarang seperti ini. Amin Rais, pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Karena orasinya tidak sejalan dengan semangat kami. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena kalau presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kepemilikan saham Freeport 51% bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilirisasi bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur bisa batal. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini bela rakyat apa bela asing? Sebenarnya siapa sih belakang kalian? Apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah? Woi, Melki, Ketua BEM, kamu bilang Pak Jokowi suruh mundur dengan baik-baik atau berdarah-darah? Hati-hati kalau bicara Melki. Sebetulnya saya salut dengan pergerakan mahasiswa, dengan teman-teman mahasiswa. Tapi bukan mahasiswa seperti kamu, Melki. Mulutmu adalah harimaumu. Jangan-jangan kamu yang akan berakhir di negeri ini. Ingat, jutaan masyarakat Indonesia siap berada di garda terdepan untuk mempertahankan Pak Jokowi sampai dengan habis masa jabatannya. Makanya aku mau tahu, kau itu siapa? Ngajak-ngajak orang kau ngirim surat pos bikin chaos menurunkan Pak Jokowi. Aku, salah satu rakyat Indonesia, aku ke rumah Pak Jokowi, aku di belakang Pak Jokowi. Kalau bisa sebelum kenapa-kenapa, darahku ini dulu tumpah. Kenapa? Ngomong-ngomongin darah kau. Enggak gini, aku bukan naif ya. Kalau memang ada lebih baik, aku pernah akan puji-puji. Kayak contohnya kayak sekarang aku suka sama Pak Prabowo. Memang di mata aku paling bagus sekarang saat ini memang Pak Prabowo. DPR memang kayak gitu, iya. Kenapa aku bawa-bawa Pak Jokowi? Cari kata-kata yang lain, Dek. Satu pesanku untuk kau, when people talk, close your eyes, seal your mouth, open your ears, listen. When they talk, you talk, everybody talk, then who will be listen? If you are not listen, then how do you understand? Bagaimana kau bisa mengerti, Dek, biar masuk informasi? Ketakutan terbesar saya adalah jika suatu saat nanti anak saya menjadi mahasiswa seperti ini, mengkritik Jokowi dan sok bicara soal konstitusi, tapi nggak pernah peduli dengan perkosaan yang terjadi terhadap para siswa dan santri. Lalu soal penggusuran sekolah di Pondok Cina, apakah kalian pernah bersuara? Padahal dari kampus kalian hanya beberapa ratus meter saja jaraknya. Sudahlah, sebaiknya kalian fokus belajar dan jadilah sarjana. Lalu bekerja, berkarya, dan banggakanlah orang tua. Dan itu sudah lebih dari cukup. Nah kan, jadi borok-borok yang lalu jadi kebongkar semuanya kan. Ya begitulah ya. Bener juga sih apa yang dikatakan oleh saksi hidup dari aktivis 98 tadi ya. Kenapa sih kaum pembenci Jokowi ini getol-getolnya ingin menurunkan Pak Jokowi? Ada apa? Padahal tinggal beberapa bulan lagi Pak Jokowi itu akan sudah habis masa jabatannya. Lah kok kenapa sih? Kok begitu getolnya ingin Pak Jokowi turun secepatnya? Masuk akal kan? Ternyata jika Pak Jokowi berhasil diturunkan sebelum masa jabatannya habis,
semua kebijakannya itu akan gagal semuanya. Aduh, ternyata seperti itu ya tujuannya ya. Bayangkan saja ya, ketika saham Freeport sudah menjadi milik Indonesia 51% lebih, ketika Pak Jokowi berhasil dilengsarkan akan hilang seperti itu. Ketika pembangunan di luar Jawa begitu masif, ketika Pak Jokowi berhasil dilengsarkan akan berhenti semua itu. Ternyata tujuannya seperti itu ya. Dan jadi saya bertanya-tanya ya, siapa sih orang yang di belakang orang-orang itu? Apakah mereka pembenci Jokowi itu ngomong seperti itu sesuai dengan kata hati nuraninya? Atau di belakang mereka juga ada orang yang berkepentingan? Gitu loh. Harusnya mereka kan tahu, di bawah pemerintahan Pak Jokowi, Indonesia dipandang dunia nih ya, ini sudah menjadi negara yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kebijakan dan program dari Pak Jokowi membuat dunia terhentak. Mulai dari hilirisasi yang membuat Uni Eropa dan Amerika kalang kabut. Tak hanya itu saja, Pak Jokowi juga sangat populer di negara kita sendiri. Bahkan tingkat kepuasan sendiri kan sudah mencapai 80% lebih. Artinya apa? Pak Jokowi ini kan dinilai berhasil dalam memimpin Indonesia, gitu loh. Pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa saja, seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Lah kok mau segera diturunkan, ini ada apa? Dan ternyata seperti itu toh tujuannya. Aduh. Lah presiden berprestasi kok mau diturunkan di tengah jalan? Ya habislah kalian-kalian diceramahi para pendukung-pendukung Pak Jokowi, rakyat sendiri yang membalas kalian dan menunjukkan kehebatan-kehebatan Pak Jokowi ketika memimpin Indonesia hampir 2 periode ini. Gitu loh. Salam waras dari kami warga desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.